Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari satu judul, yaitu Yakub Sang Penipu. Nah, hari ini, hari Minggu tanggal 22 Mei, jadi judulnya yaitu Yakub dan Esau. Pada saat kita membaca buku Kejadian 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-34, di sana kita mendapati ada satu cerita yang sangat menarik. Pada saat Ishak dia menikahi Ribka, maka umurnya 40 tahun. Dan didapati bahwa Ribka ini mandul, tidak bisa mendapatkan anak. Dan akhirnya setelah berdoa, maka akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Dan umur berapa? Umur 60 tahun, maka mereka mendapatkan anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, seperti kita ketahui, ceritanya ini adalah merupakan anak yang kembar, Yakub dan Esau. Anak kembar ini mereka memiliki perbedaan. Saudaraku yang kekasih, kita ketahui bahwa sejak dari kandungan ibu mereka, kita memahami bahwa Yakub dan Esau berbeda dan akan bergumul melawan satu dengan yang lain. Di dalam Kejadian 25 ayat 23 firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini merupakan gambaran nubuatan. Nah, saudaraku yang kasih, sementara Esau digambarkan sebagai pemburu yang tangguh, dia tinggal di ladang. Sedangkan Yakub dipandang sebagai orang yang tenang, yang duduk di kemah dan bermeditasi. Dan kita ketahui kata Ibrani tam, yaitu tenang, diterjemahkan adalah kata kerja yang sama yang diterapkan pada Ayub dan Nuh. Di Ayub 8 ayat 20 di sana dikatakan Ayub itu adalah seorang yang saleh. Kemudian di Kejadian 6 ayat 9, Nuh tidak bercelah. Jadi tam itu artinya sempurna, lengkap, saleh, tidak bercelah. Nah, itu untuk kehidupan daripada seorang Yakub. Nah, kemudian pada saat kita membaca bahwa mereka berbeda dalam karakter, ketika Esau pulang dan telah lapar, maka Yakub memasak kacang merah untuknya. Bagi Esau, kenikmatan fisik dan penampilan dan langsung dimakan hari ini lebih penting daripada berkat masa depan yang terkait dengan hak kesulungannya. Saudaraku yang kasih, hak kesulungan itu adalah hak yang didapatkan oleh anak yang tertua. Bukan hanya berkat secara materi, tapi itu adalah berkat secara rohani. Tetapi Esau, dia tidak menganggap hak kesulungan itu sebagai sesuatu yang berharga. Dan akhirnya dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan bersumpah. Nah, menarik cerita ini sehingga hamba Tuhan Ellen G. White dia mengatakan dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 204, janji yang diberikan kepada Abraham dan diteguhkan kepada anaknya dipegang oleh Ribka dan Ishak sebagai tujuan yang besar, kerinduan serta harapannya. Esau dan Yakub mengetahui janji-janji ini. Mereka telah diajar untuk menghargai hak sulung sebagai satu perkara yang amat penting.
karena hal itu mencakup bukan hanya warisan harta duniawi, tetapi juga keutamaan dalam hal yang rohani. Ia yang menerimanya harus menjadi imam dari keluarganya, dan dari garis keturunannya ini penebus dunia akan datang. Saudara, lewat hak kesulungan, maka garis keturunan daripada Mesias atau Kristus yang akan datang, dia akan dilahirkan. Bagi Yakub berbeda dengan saudaranya. Arti penting berkat rohani di masa depan adalah hal yang terpenting. Namun kemudian di bawah dorongan ibunya di dalam Kejadian 27, Yakub secara terbuka dan sengaja menipu ayahnya, bahkan menggunakan nama Tuhan Allahmu. Kejadian 27 ayat 20. Dalam melakukan penipuan itu, dia melakukan penipuan yang mengerikan ini, meskipun itu untuk sesuatu yang dia tahu baik. Saudaraku yang kasih, terkadang sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Karena dia mendapatkan sesuatu yang baik itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang menipu. Saudaraku yang kasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Walaupun dinamakan Yakub, dia adalah penipu, tetapi dia mempunyai karakter yang tenang, saleh, tidak bercelah. Tetapi karena menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, mereka ingin mempercepat supaya rencana itu terjadi, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, demikian juga dengan kita. Ada sesuatu yang baik, kalau Tuhan sudah firmankan, maka dia akan penuhi. Yang pasti bagaimana cara kita merespon akan janji Tuhan, maka kita harus sabar, kita harus menunggu sampai janji itu bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita tidak akan mengalami kepedihan. Kita tahu ceritanya, karena dia menipu, maka sampai akhir hidupnya dia tidak bertemu dengan ibunya. Ada akibatnya walaupun dia bertobat. Saudaraku yang kasih, menjadi pelajaran bagi kita. Apapun yang Tuhan janjikan, kita harus percaya dia akan genapi, asalkan kita berpegang pada janji itu. Dengan iman kita berpegang teguh, sabar menunggu janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan janji Tuhan bukan hanya untuk sekarang ini, tetapi juga untuk masa kekekalan di mana kita akan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.